Hai, ketemu lagi dengan saya, si Julia. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu metode penyelesaian dari persamaan diferensial parsial. Nah, metodenya ini ada 3 yang kita bicarakan hari ini adalah metode integral langsung. Jadi, metode integral langsung ini artinya kita langsung mengintegralkan masing-masing kalau fungsinya itu seperti ini, ya. Jadi kalau UXY itu berarti kita integralkan langsung terhadap X dan kita integralkan langsung terhadap Y ya. Jadi pada masing-masing. Nah, untuk supaya kita lebih ada 3 contoh untuk menjelaskan dengan menggunakan metode integral langsung. Jadi ada nomor 1 dan nomor 2 itu adalah contoh untuk mencari persamaan yang solusi umum. Sedangkan nomor 3 itu udah ada syarat cukup dan syarat cukupnya ya. Jadi di sini ada UX1-nya adalah X pangkat 3 bagi 6, sedangkan U0T-nya adalah 0. Dan yang nomor 2 ini, saya menggabungkan dengan fungsi trigonometri. Jadi dari nomor 1 ini adalah contoh yang sederhana, kemudian nomor 2 itu kita gabungkan dengan fungsi trigonometri, dan nomor 3 itu dengan mencari solusi khususnya ya. Ada syaratnya ini. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama ya. Kita akan mencari solusi umum dari do kuadrat Z do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Ya. Ingat bahwa di sini ada variabel yang sudah diketahui yaitu variabel X dan Y, maka kita akan integralkan terhadap X, kemudian kita integralkan terhadap Y. Jadi yang pertama, kita integralkan terhadap X ya. So, kita akan buat integral ruas kiri dan integral ruas kanan. Jadi integral dari do terhadap X ya. Ini adalah do Z per do Y. Do Z do Y terhadap X. Kemudian ruas kanan kita integralkan lagi. Ingat bahwa kalau kita integralkan terhadap X, maka Y ini kita anggap sebagai konstanta. Ya. Jadi kita anggap saja sebagai konstanta, kita keluarkan di luar integral. Kemudian ini integral X kuadrat dx. Nah, setelah kita buat seperti ini ya, kita selesaikan integral dari integral terhadap X dari do kuadrat Z do X do Y itu adalah do Z do Y ya. Ini ya. Do Z do Y sama dengan ini adalah Y integral dari X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, karena ini integral tertentu maka ada satu integral tentu maka ada satu fungsi yang kita kalau dia diturunkan itu kan dia adalah 0. Jadi ini terhadap X berarti saya tambahkan sesuatu konstanta yang saya simbolkan sebagai fungsi fx. Kemudian setelah ini, kita sederhanakan menjadi do Z do Y-nya sama dengan sepertiga X pangkat 3Y ditambah dengan FY. Nah, kemudian yang kedua, kita integralkan terhadap Y. Karena kita sudah integralkan terhadap X, maka kita integralkan terhadap Y. So, ini menjadi, ya, ini soalnya. Jadi, integral do Y ya, dx sama dengan, kalau kita integralkan terhadap y, berarti yang x itu adalah, kita menganggap x-nya itu adalah konstanta ya. Ini tambah integral dari fy dy. Nah, ini menjadi, ini adalah ini terhadap y ya. Saya perbaiki, ini terhadap y. Kemudian ini sama dengan sepertiga x pangkat 3, integral dari y itu adalah 1/2 y kuadrat. Kemudian integral dari fy terhadap dy berarti dia adalah, ya kita fungsinya itu tetap fy dy, kemudian ditambahkan dengan sesuatu ya, terhadap y. Berarti ini harus gx, karena kalau diturunkan, dia didiferensialkan dia adalah 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi z sama dengan 1/6 x pangkat 3 y kuadrat ditambah integral fy dy ditambah dengan gx. Nah, kita misalkan ini adalah hy ya. Jadi solusi umumnya adalah z sama dengan 1/6 x pangkat 3 y kuadrat ditambah hy ditambah dengan gx. Dengan hy gy, gx itu adalah
fungsi sebarang. Oke ya, jadi demikian ini adalah penyelesaian dari contoh 1. Kita akan masuk pada contoh 2 dengan ada fungsi trigonometri di dalamnya, yaitu sinus 2x kurang y. Ya. Kita lanjutkan dengan menyelesaikan contoh yang kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan mencari persamaan solusi untuk persamaan diferensial nomor 1. Nah, sekarang kita akan menuju ke mencari solusi umum dari persamaan diferensial order 3. Ya. Oke, ditambah sinus dari 2x kurang y sama dengan 0. Oke. Di sini kita akan sama seperti soal yang pertama, kita akan integralkan dulu terhadap x. Tetapi karena di sini ada turunan tertinggi dari x itu adalah 2, maka kita akan integralkan 2 kali ya. Jadi yang pertama itu kita integralkan terhadap x sebanyak 2 kali ya. Kita integralkan terhadap x. Ya. Nah, berarti yang pertama ini kita integralkan terhadap x dari fungsi turunan parsial kedua dari ini ya. Jadi ini terhadap x. Kemudian jadi ini diintegralkan terhadap x yang pertama ya. Kemudian ingat bahwa pada contoh pertama selalu saya katakan jika kita integralkan terhadap fungsi x terhadap variabel x, maka yang variabel y-nya menjadi konstanta. Jadi kita keluarkan y-nya y kuadrat integral dari ini 18x, di sini adalah integral dari x dx ya. Kemudian ditambah dengan integral dari sinus 2x kurang y sama dengan integral dari 0. Ya, ini semua terhadap x. Oke, nah di sini kita dapatkan kalau integral terhadap ini terhadap dx berarti tinggal turunan kedua dari dou z dou x dou y ya ditambah ini tetap konstanta. Nah, yang diintegralkan adalah x. Nah, integral dari x itu adalah 1/2x kuadrat. Kemudian ditambah integral dari sin itu adalah min cos dari 2x kurang y. Dan jangan lupa, ini karena integral terhadap x, berarti kita lihat yang ini dikalikan dengan setengah. Sama dengan integral dari 0 dx, berarti integral dari 0 dx itu kita umpamakan sebagai fy. Karena kalau diturunkan dia adalah 0 di atas. Ya. Kemudian kita sederhanakan, jadi ini menjadi turunan kedua dari dou x dou y plus 18 bagi 2 berarti 9x kuadrat y kuadrat. Ini jadi 1/2 cos 2x kurang y sama dengan fy. Ya. Nah, kemudian kita integralkan lagi terhadap x ya. Jadi kita integralkan lagi terhadap x karena x-nya itu ada derajat atau ordenya orde 2 ya. Derajat turunan tertingginya itu 2. Jadi kita integralkan 2 kali. Kita integralkan lagi terhadap x sehingga ini menjadi integral. Kemudian ini adalah dou z dou y. Ini terhadap x masih. Kemudian ditambah, ingat kalau terhadap x berarti y kuadratnya itu menjadi konstanta ya. Berarti ini adalah x kuadrat dx dikurangi per 2 integral cos 2x kurang y dx tetap sama dengan integral dari fy dx. Nah, ingat bahwa di sini di depan fy ini koefisiennya itu adalah 1 ya. Nah, kemudian kita integralkan. Nah, hasil integralnya adalah sisa dou z dou y ditambah 9y kuadrat turunan dari integral dari x kuadrat itu adalah 1/3x pangkat 3 dikurangi 1/2 kali integral dari cos itu adalah sinus 2x kurang 2 dan jangan lupa 2x kurang y jangan lupa dikalikan tengah karena ini adalah terhadap x sama dengan integral dari fy dx itu adalah x fy. Ingat bahwa ada tambah lagi dengan gy ya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Kita tinggal menyederhanakannya saja. Jadi, ini menjadi dou z dou y ditambah 9 kali 1/3 berarti 3x pangkat 3 y kuadrat kurang 1/4 sinus 2x kurang y sama dengan x fy ditambah dengan gy.
Oke. Nah, setelah itu kita integralkan yang terakhir terhadap Y ya, karena yang di sini itu sisa Y aja tuh Y. Jadi kita integralkan terhadap Y sehingga ini menjadi integral do Z do Y terhadap Y ditambah kalau integralkan terhadap Y berarti X-nya menjadi konstanta. Kita keluarkan X-nya aja ya. Kemudian kita integralkan Y kuadrat dy dikurangi seperempat integral dari sinus 2X kurang Y dy ya. Kemudian ini integral berarti X-nya adalah konstanta dy ditambah dengan integral dari gy dy. Ya. Nah, integral dari do Z do Y terhadap Y itu adalah Z, kemudian ini 3X pangkat 3, integral dari Y kuadrat itu sepertiga Y pangkat 3, kemudian integral dari sinus itu adalah negatif cos, jadi kita tuliskan di sini negatif cos, ya. Jangan lupa dikalikan dengan negatif 1. Ya. Nah, ini integral dari, ini tetap ya, X integral dari FY dy ditambah, karena ini adalah integral dari satu fungsi ya, ditambah dengan Hx. Kemudian kita selesaikan atau kita sederhanakan, berarti dia menjadi Z tambah X pangkat 3 Y pangkat 3. Ini negatif, 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 berarti negatif. Cos dari 2X kurang Y sama dengan X integral dari FY dy ditambah integral dari GY dy. Kemudian ini ditambahkan dengan Hx. Nah, kita misalkan ini adalah U, ini adalah V. Kita memisalkan integral FY dy itu adalah UY, kemudian integral GY itu adalah, sehingga kita lanjutkan bahwa ini Z-nya sama dengan seperempat cos 2X negatif 1 itu dikurangi dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambahkan dengan X UY ditambahkan dengan VY tambah dengan HX. Ya, ini berarti bahwa dengan asumsi UY, VY, dan HX itu adalah fungsi sembarang. Ya, dengan UY-nya adalah integral dari FY dy, VY-nya adalah integral dari GY. Demikian penjelasan contoh 1 dan 2. Untuk contoh yang ketiga akan diberikan pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar kalau saya upload video-video baru langsung dapat notifikasi. Terima kasih.